Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Segala puji milik Allah, salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa saya di kelas PGM ID dan E angkatan 2019. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah pertemukan kita dalam perkuliahan ini walaupun secara daring ya, perkuliahan online, tapi alhamdulillah masih tetap berjalan dengan lancar sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Baik, pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan tema-tema yang berkaitan dengan psikologi pembelajaran MI, ya, bagaimana proses pembelajaran pada anak atau siswa MI ya dalam tinjauan perspektif psikologi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan psikologi pembelajaran ya dalam proses pendidikan anak-anak kita, terutama yang berkaitan dengan motivasi dalam belajar ya. Motivasi di dalam belajar. Jadi motivasi bagi manusia adalah satu hal yang sangat penting ya. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi manusia dalam proses belajar. Begitu juga dengan anak didik kita di sekolah. Jadi faktor motivasi ini adalah faktor penting yang menggerakkan seorang anak atau kita manusia dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam melakukan proses kegiatan belajar. Karena menurut para ahli, motivasi ini merupakan faktor yang mendorong ya, faktor yang yang merupakan faktor utama ya, mengakar begitu ya, radik ya, dalam diri kita yang menyebabkan kita melakukan satu pekerjaan atau tidak melakukannya ya. Motif sendiri artinya adalah dorongan ya. Bisa dorongan dari luar maupun dorongan dari dalam. Dan ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lampau. Sekarang kita jelaskan bagaimana penjelasan-penjelasan para ahli mengenai motivasi ya lebih dalam lagi. Nah, ada beberapa pendapat di sini ya. Misalnya pendapat James O. Whitaker ya tentang motivasi. Dia mengatakan bahwa secara umum penggunaan istilah motivasi di bidang psikologi maknanya adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang mengaktifkan atau memberi dorongan kepada makhluk untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan yang telah dia tetapkan ya. Dan tujuan itu sendiri menurut James ini ditimbulkan oleh motivasi tersebut. Jadi ternyata tujuan yang sudah kita tetapkan itu ditimbulkan oleh motivasi. Kemudian menurut Thorndike ya, dia mengatakan dalam proses belajar
itu orang melakukan kegiatan trial and error. Nah, trial dan error ini, ya coba gagal itu dimulai dengan motif yang mendorong keaktifan. Jadi orang misalnya ingin melakukan sesuatu, ingin melaksanakan sebuah kegiatan ya, atau sebuah aktivitas yang belum pernah dia lakukan misalnya, ya dia akan melakukan kegiatan uji coba, ya diujinya dilakukan, ya kemudian gagal diulang lagi, ya dilakukan hal yang sama, gagal diulang lagi, dilakukan lagi ya, dengan perbaikan-perbaikan sampai dia berhasil. Nah ini menurut Thorndike itu dilatar belakangi oleh adanya motivasi. Nah, jadi memang motivasi ini sangat mengakar di dalam diri seseorang, dalam diri siswa untuk melakukan sesuatu. Ya. Hal yang sama dikatakan oleh Guthrie. Ya. Guthrie membangun teori asosiasi tentang belajar. Menurutnya, motivasi dalam belajar eh, itu bisa menimbulkan variasi respon dan pada individu bila dihubungkan dengan hasil belajar. Motivasi tersebut akan bukan instrumental dalam belajar. Jadi di sini motivasi menurut Guthrie itu bisa menimbulkan variasi respon pada individu dalam belajar ya, bila dihubungkan dengan aktivitas belajar. Ya, sehingga motivasi tersebut bukan instrumental dalam belajar, bukan sebuah alat, tapi memang pendorong gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang menunjukkan pentingnya motivasi dalam kegiatan belajar ya. Nah, motivasi sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya merupakan suatu hal yang bisa bersifat intrinsik ya, yang berasal dari dalam diri seseorang, atau faktor ekstrinsik yang berasal dari luar diri seseorang. Nah, motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang itu biasanya misalnya seperti niat ya, atau keinginan ya, atau kebutuhan yang memang berasal dari dalam dirinya yang memotivasinya untuk melakukan sesuatu. Saya contohkan misalnya orang eh, ingin belajar ya, seorang anak ingin belajar. Itu jika kegiatan belajarnya itu dimotivasi oleh faktor intrinsik, maka biasanya dia punya tujuan-tujuan yang berasal dari dalam dirinya. Misal dia ingin sukses, ingin berhasil gitu, ingin mendapatkan nilai yang tinggi gitu. Itu namanya motivasi intrinsik ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Nah, kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar dirinya. Misalnya ya dia ingin dia belajar karena ingin dapat hadiah dari ibunya, dibelikan sepeda. Dia belajar karena dipuji oleh teman-temannya, dipuji oleh gurunya, dipuji oleh uh, orang tuanya misalnya. Ini ekstrinsik. Jadi dia ingin belajar melakukan sesuatu karena faktor dari luar dirinya. Terlepas dari dua jenis motivasi ini, kedua-duanya penting untuk perlu kita adakan di dalam proses belajar mengajar, karena dengan adanya motivasi ini seseorang bisa melakukan sesuatu lebih bersemangat gitu ya, lebih aktif ya, lebih kalau dalam belajar itu lebih giat belajarnya. Jadi motivasi ini penting dalam proses belajar dan mengajar ya. Nah, jadi berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya, implikasi motivasi dalam belajar itu sangat jelas ya, sangat berkaitan sekali ya antara motivasi dan belajar. Nah, seseorang misalnya akan giat belajar, akan semangat belajar jika dia memiliki motivasi. Jika memiliki motif-motif ya, baik yang berasal dari dirinya maupun faktor dari luar dirinya yang mendorong dia untuk belajar ya. Jadi faktor-faktor yang mendorong ini penting kita adakan dalam proses belajar mengajar. Makanya dalam kegiatan belajar ada nilai, ada penilaian, ya, ada reward, ya, ada penghargaan ya kepada anak-anak murid kita supaya dia termotivasi. Nah, yang paling ringan itu misalnya apa yang bisa kita lakukan untuk memotivasi anak-anak?
Ya ketika dia berhasil mengerjakan suatu tugas, suatu latihan, kasih nilai bagus, kemudian disampaikan, dipuji keberhasilannya gitu ya. Diberi tepuk tangan misalnya kan, dipuji dengan kata-kata yang baik misalnya. Ini sudah merupakan uh, motivasi ya untuk anak-anak kita. Ya. Lebih dari itu bisa kita lakukan misalnya dengan memberi hadiah ya, berupa materi misalnya. Ya, apakah itu misalnya dikasih buku, dikasih pensil atau yang lain misalnya boleh. Nah, sehingga hal-hal ini kemudian bisa menimbulkan motivasi pada anak kita dalam proses belajar. Nah, itu yang berkaitan dengan motivasi. Nah, pada anak-anak biasanya anak-anak usia sekolah dasar ya atau anak-anak usia madrasah ibtidaiyah, tentu secara psikologis karakteristiknya berbeda dengan orang-orang dewasa atau orang-orang usia setelah itu atau usia di bawahnya. Maka dalam kegiatan memotivasi, kita perlu juga memberikan cara-cara yang tepat ya dengan keadaan dengan kondisi psikologis mereka. Ya, misalnya kalau ya anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ya biasanya dengan pujian saja ya itu sudah bisa memotivasinya. Dengan tepuk tangan sudah bisa memotivasinya. Ya, tapi kalau nanti usia kelas 4, 5 dan 6 biasanya orientasinya jauh lebih dari sekedar hanya pujian ya. Pujian iya, tapi uh, dia biasanya ingin yang lebih dari itu ya. Misalnya ketika satu kelas itu misalnya berhasil untuk melaksanakan ujian, semuanya nilainya bagus, maka kemudian diajak jalan-jalan, outing kelas, keluar kelas. Ini juga merupakan satu cara untuk memotivasi anak. Jadi diajak dia ke tempat wisata edukatif misalnya, entah perkebunan, entah peternakan atau alam bebas, ya yang itu tujuannya wisata edukatif. Nah, jadi sambil dia bermain, sambil dia berwisata nanti juga belajar. Dan kegiatan yang bervariasi ini juga bisa memotivasi anak-anak. Makanya dalam kegiatan belajar itu penting ya dilakukan berbagai strategi, model maupun metode pembelajaran sehingga tidak monoton ya. Variasi dalam metode pembelajaran, variasi dalam apa namanya? Strategi pembelajaran, dalam media pembelajaran itu bisa juga memotivasi anak-anak kita. Jadi kalau apa namanya? Pembelajaran kita terapkannya dengan satu metode, satu cara aja dari awal sampai akhir. Nah, ini tentu membosankan, tidak mengenakan. Makanya guru di sini di antara apa namanya strategi yang dapat dia lakukan untuk memotivasi anak-anak dalam belajar itu adalah dengan melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Ya bisa dengan inovasi media pembelajaran, ya metodenya atau strategi atau modelnya ya. Nah, itu kan bukunya banyak yang bisa kita rujuk ya untuk mengembangkan kegiatan belajar kita di sekolah. Nah, kemudian materi selanjutnya ya yang ini belum saya sampaikan sebelumnya adalah tentang aspek-aspek pada jiwa manusia yang berkaitan dengan pembelajaran. Nanti kita tinjau dari sudut pandang Islami, ya, psikologi Islam. Jadi mahasiswa semuanya, pada diri manusia atau pada diri kita, termasuk pada diri anak-anak, itu ada aspek-aspek jiwa kita yang mau tidak mau dia nanti akan berkaitan dengan proses pembelajaran. Ya, karena kegiatan belajar sendiri adalah fitrah, ya, fitrah manusia itu. Ya, atau potensi yang Allah berikan, ya. Sehingga banyak dalam Quran maupun hadis itu yang menyebutkan bagaimana manusia itu belajar. Ya, seperti di dalam Quran misalnya tentang Adam diajarkan tentang nama-nama itu ya. Uh, di dalam surah Al-Baqarah itu sekitar ayat 30-an ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Lanjut. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah katakan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Di situ Allah katakan bahwa Adam itu diajarkan berbagai nama, ya, berbagai nama yang ada di alam ini. Kemudian disuruh sampaikan kepada malaikat, sedangkan malaikat sendiri tidak bisa menyebutkannya. Ini artinya bahwa dasar penciptaan manusia itu adalah dengan proses mengajarkan. Ya, Allah langsung ajarkan kepada Adam nama-nama tentang semua yang ada di alam ini. Ya. Jadi kita ini memang tak bisa lepas dari proses pembelajaran. Begitu juga misalnya dalil pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW juga tentang kegiatan belajar. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah mengajarkan manusia itu apa yang tidak dia ketahui dengan qalam. Ya, Iqra, bacalah. Jadi kita disuruh membaca dengan nama Tuhanmu, ya. Begitu. Dalam Islam itu agama kita ini sangat menganjurkan kegiatan belajar, maka tidak mungkin unsur-unsur dalam diri kita ini bertentangan dengan proses belajar itu. Pasti semua unsur yang Allah berikan di dalam diri kita, ya, dalam badan kita ini, semua unsur-unsur jasmaniah maupun ruhiyah, ya, itu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Ya. Jadi ada aspek-aspek jiwa manusia maupun yang non jiwa, ya, atau yang jisim dan ruh, ya, yang zahir maupun batin yang berkaitan dengan proses belajar. Baik, kita lihat yang pertama, aspek jasadiyah, ya, atau jisim, ya. Jasad kita ini, badan kita ini. Ini kalau mau kita tadabburi, mau kita pelajari, sesungguhnya itu berkaitan dengan sangat erat kaitannya dengan kegiatan pembelajar. Bahwa kita memang disiapkan untuk belajar oleh Allah. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan utulubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tentulah ilmu dari buayan sampai menuju kuburan yang lahat, begitu, ya. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu diwajibkan kepada muslimin maupun muslimat. Jadi memang proses belajar mengajar itu diwajibkan untuk kita manusia ini, terutama umat Islam yang Allah tegaskan dalam Quran itu. Ya, karena dengan belajar kita bisa menjalankan agama kita. Kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, lalu apa saja sih unsur-unsur aspek-aspek diri kita, ya, yang berkaitan dengan kegiatan belajar? Yang pertama, aspek jasmaniah namanya. Jadi aspek jisim, badan kita yang tampak ini. Coba kita renungi, kita tadaburi bagaimana Allah menciptakan mata kita, ya. Dua, kemudian Allah ciptakan mulut, ya, Allah ciptakan telinga, Allah ciptakan tangan dan yang lain, semua indera kita. Semua sebetulnya mendukung proses pembelajaran kita. Mata bisa mempelajari apa yang dia lihat, telinga bisa mempelajari apa yang dia dengar, tangan bisa menuliskan apa yang dia pelajari, bisa menjadi wasilah untuk mencapai ilmu, ya. Begitu juga mulut, dia bisa mencapai mencari ilmu, ya, dengan mendaya gunakan mulut ini. Bisa bertanya apa yang dia tidak ketahui, kaki bisa melangkah yang menuju majelis ilmu, dan ini semua kan tentang bagaimana kita belajar. Dan indera kita sendiri sebetulnya, indera yang 5 itu Allah ciptakan untuk belajar, ya. Misalnya dalam Quran Allah sebutkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, ya, qalilan ma tashkurun, kamu itu. Dan Allah menciptakan untuk kamu itu, sebelumnya ada apanya redaksi, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, ya. Dan Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati, ya, agar kalian la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dalam ayat lain katakan tapi sedikit qalilan ma tashkurun, sedikit dari kalian yang bersyukur. Jadi memang di situ Allah jelaskan bahwa kita diciptakan, ya,
Di awal penciptaan kita, ketika kita lahir ke dunia, kita tidak tahu sesuatu apapun. Kita tidak menguasai apapun. Ya, kita tidak punya ilmu. Ya, Allah hanya memberikan potensi kepada kita, ya, berupa potensi jasmaniah maupun ruhaniah, fisik ya, psikologis yang sifatnya fisik maupun psikologis. Yang fisik ya, badan kita, jasad kita ini yang sudah Allah lengkapi dengan instrumen-instrumen yang bisa memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Ya, Allah jadikan telinga kata Allah. Supaya apa? Supaya kita menuntut ilmu, supaya kita belajar. Ya, maka telinga ini sebetulnya sangat berpengaruh sekali dalam proses belajar. Ya, seorang murid itu akan mudah menyerap pembelajaran, akan mudah menangkap ilmu dari gurunya, menyerap ilmu yang disampaikan gurunya, kalau pendengarannya bagus. Ya, ya di sini Allah sebutkan telinga pertama kali. Kenapa? Karena telinga ini perannya sangat penting. Telinga itu nggak pernah mati keaktifannya, dia terus aktif. Beda dengan mata. Mata kalau dalam gelap nggak bisa melihat, ketika tidur dia nggak bisa melihat. Ya, tapi kalau telinga mau tidur mau gelap dia masih bisa bekerja terus, berfungsi terus. Makanya telinga disebutkan pertama kali memang ini indera yang sangat berpengaruh kepada manusia. Ya, maka dalam proses pembelajaran penting ya kita memastikan bahwa setiap murid kita itu bagus pendengarannya. Ya, karena ini akan mempengaruhi bagaimana dia kemudian menerima, menyerap informasi yang kita sampaikan dalam kegiatan pembelajaran kita. Ya. Bayi baru lahir misalnya, itu yang pertama kali aktif adalah telinganya. Makanya dalam hadis, walaupun diperselisihkan ulama kesahihannya, ya, dikatakan bahwa bayi yang baru lahir itu diazankan di telinganya supaya yang pertama kali dia dengar kalimat tauhid. Ya. Jadi luar biasa. Bagaimana kemudian Allah merancang kita manusia ini untuk belajar. Ya. Kemudian wal basar, ya, penglihatan kita. Ya, penglihatan kita. Jadi ternyata mata ini itu memiliki peran kedua setelah telinga. Ya. Jadi mata ini luar biasa juga. Nah, mata ini kalau kalau bayi baru lahir itu berfungsi ya beberapa jam kemudian, ya, beberapa minggu kemudian baru berfungsi dengan sempurna. Jadi memang dia berfungsi setelah telinga. Yang lain itu ya lambat laun, yang nanti akan bagus fungsinya. Tapi dua indera ini sangat penting bagi kita dalam proses belajar sehingga disebutkan dalam Quran. Dan kedua indera ini pula yang nanti berkaitan dengan hati, wal fuad, dan hati nurani kita. Ya, hati nurani itu pada hakikatnya adalah bersih, suci. Nah, ketika yang ditangkap oleh telinga, yang ditangkap oleh mata, hasil belajar telinga dan mata itu baik, maka hatinya baik. Tapi kalau hasil belajar telinga dan mata itu buruk, maka hatinya buruk. Lihat, dari mana kita belajar tentang semua ini yang sudah kita ketahui sekarang, semua pengalaman kita sekarang dari telinga dan mata. Lebih banyak dari telinga dan mata dibandingkan yang lain, dibandingkan hidung, dibandingkan mulut, lidah kita pengecap, dibandingkan dengan kulit kita sebagai peraba. Lebih banyak telinga dan mata, sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan memang yang Allah sebutkan itu berpengaruh dalam proses belajar secara psikologis begitu. Ya. Nah, maka dalam proses pembelajaran, ketika ada murid kita yang bermasalah, ya, yang kurang hasil belajarnya, tidak bagus kegiatan belajarnya, aktivitas belajarnya, misalnya ini perlu kita cek nih bagaimana kondisi telinga dan matanya dulu sebelum yang lain. Ya, kadang ada murid itu yang nggak bisa menulis dan membaca, berhitung dengan baik dan benar itu karena dia tidak bisa mendengar dengan jelas ucapan gurunya, tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ditulis oleh gurunya. Kadang seperti itu. Ya, tapi kita tergesa-gesa untuk menjustifikasi, untuk menghakimi murid itu bodoh gitu, keterbelakangan gitu, bermasalah secara psikologis, padahal tidak. Mungkin yang bermasalah itu telinga dan matanya. Maka ini perlu kita cek dulu. Ya, perlu kita cek yang dua ini sebelum yang lain. Ini banyak ya, saya pengalaman sebagai guru belasan tahun ya, dan mungkin ibu-ibu ya kawan-kawan semua juga punya pengalaman dalam kegiatan mengajar di sekolahnya. Nah, mungkin banyak murid-murid kita yang mengalami keterlambatan dalam belajar, masalah dalam belajar. Maka yang pertama kali dicek itu ya, kalau menurut saya tidak perlu tes psikologis dulu, tapi tes fisiknya dulu, telinga dan matanya berfungsi tidak dengan baik. Ya, kalau ternyata berfungsi dengan baik dua-duanya ini, baru kita cek yang lain. Ya, secara psikologis, mulai tes psikologis dan sebagainya. Tapi yang pertama telinga dan mata dulu. Nanti coba silakan buktikan nanti ya, bagaimana kemudian pengaruh telinga dan mata itu dalam
kegiatan belajar dan mengajar sangat luar biasa sekali. Bahkan berpengaruh kepada hati kita. Itu yang pertama. Aspek fisik, ya. Jasadiyah, jisim, ya, yang mempengaruhi diri kita, yang sifatnya material, yang nampak, yang fisik, yang sifatnya itu organistik, ya. Bisa kita raba, bisa kita lihat telinga dan mata. Kemudian aspek lain pada diri manusia atau pada diri anak yang mempengaruhinya dalam proses belajar itu adalah aspek fitrahnya. Fitrah. Dalam kegiatan pembelajaran, fitrah ini penting dipahami oleh setiap guru pendidik muslim. Ya, apa itu fitrah? Fitrah itu merupakan potensi bertauhid. Potensi untuk menyembah, mengesahkan Allah, bertuhan hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Itu namanya potensi fitrah. Jadi menurut para ulama, fitrah itu adalah potensi bertauhid. Jadi fitrah itu ya tauhid itu sendiri. Maka setiap kita kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini maksudnya setiap anak lahir dalam keadaan tauhid, bertauhid kepada Allah. Jadi tidak ada satupun anak manusia yang lahir dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah. Semua punya potensi untuk bertauhid kepada Allah. Termasuk anak-anaknya orang-orang kafir. Sampai mereka beranjak usia balik, mereka tetap pada fitrahnya. Kalau sudah balik tentu mereka akan berpindah kepada fitrah palsunya. Entah itu fitrah Kristen, entah itu fitrah Yahudi, Nasrani, ya, atau fitrah-fitrah yang lain sesuai dengan didikan orang tuanya. Inilah makna hadis tadi, bahwa orang tuanya menjadikan anak itu menyimpang dari fitrahnya, entah Majusi, Nasrani, atau Yahudi. Bahkan sebagian ulama menyepakati bahwa anak non muslim yang mati sebelum menginjak balik, mereka mati di atas fitrahnya. Ya, karena pena diangkat dari anak kecil, begitu dalam hadis Nabi yang lain. Karena anak kecil dianggap belum berakal. Ya. Jadi fitrah itu potensi bertauhid, dan fitrah itu mempengaruhi manusia dalam kegiatan belajarnya. Ya, begini, kawan-kawan semua. Anak yang masih lurus fitrahnya, yang belum terkontaminasi, yang masih murni, itu lebih mudah dididik daripada anak-anak yang sudah palsu fitrahnya. Misalnya kita ingin mendidik tentang kejujuran, tentang akhlak, tentang kebenaran, dan lain-lain kepada anak kita. Kalau fitrahnya masih lurus, itu mudah menyampaikannya. Kenapa? Karena hatinya belum ada yang menghalanginya dari ilmu tadi. Hakikatnya begitu. Tapi kalau fitrahnya sudah menyimpang, ini susah untuk dididik. Apalagi sudah diajarkan dengan ajaran tidak baik, diberi makanan-makanan haram, ya, pola asuhnya bermasalah. Ya, ini anak susah untuk diatur. Ya, anak susah untuk diajari. Ya. Ini pentingnya fitrah dalam proses belajar mengajar. Dan fitrah ini juga nanti akan memudahkan guru dalam mengajar mendidik anak-anaknya. Ya. Makanya penting dalam proses belajar itu kegiatan belajar yang kita rancang, yang kita susun di sekolah, harusnya kegiatan belajar yang terintegrasi dengan tauhid, yang bisa menjaga fitrah anak-anak kita. Ya. Karena mau bagaimanapun kita mengajar, mendidik, ya kalau fitrahnya sudah bermasalah, fitrahnya sudah menyimpang, itu hanya akan menimbulkan kecapean. Ya, lelah kita dalam mengajar, letih kita dalam mengajar, tapi hasilnya tidak seberapa. Mungkin ada hasilnya, tapi tidak seberapa. Karena fitrahnya sudah menyimpang. Nanti boleh dibandingkan lah. Anak-anak yang biasanya dijaga makanannya oleh orang tuanya, dididik dengan baik dan benar sesuai syariat. Biasanya kalau di sekolah itu jadi anak yang baik, yang mau diatur, anak yang berprestasi. Biasanya seperti itu. Anak-anak yang diberi makan yang haram, dididik dengan pola asuh yang bermasalah, nanti di sekolah juga begitu, dia akan menjadi anak-anak nakal, anak yang bermasalah, anak yang susah diatur. Beginilah pentingnya fitrah dalam proses belajar. Secara psikologis begitu. Kemudian yang kedua, akal. Akal itu merupakan aspek yang merupakan potensi manusia untuk berpikir, thinking kalau dalam bahasa Arab, berpikir. Kita mentadaburi, mentafakuri, yang merenungi tentang penciptaan alam ini, tentang zat Allah yang
telah Allah sampaikan dalam syariat, ya, kita meyakini itu semua dengan akal kita. Ya. Akal itu punya fungsi yang luar biasa. Akal itu nanti akan menghasilkan berbagai macam kecerdasan, intelligence. Ya. Potensi berpikir ini ada pada setiap manusia. Yang Allah sudah ilhamkan itu. Ya, potensi ini sudah Allah berikan kepada setiap manusia. Nah, maka potensi ini harus dijaga. Ya. Akal anak-anak kita harus dijaga supaya tetap pada fitrahnya. Akal yang lurus, akal yang jernih, akal yang betul, akal yang sehat. Ya. Maka dari kecil anak harus diajarkan berpikir, berakal dengan cara-cara yang bagus, dengan cara-cara yang lurus sesuai syariat. Karena tentu saja kalau akalnya bermasalah, cara berpikirnya bermasalah, ini akan mempengaruhi hasil dari proses berpikir tersebut. Nah, hasil dari berpikir itu adalah tingkah laku. Jadi kalau berpikirnya salah, ya, salah dia menerima informasi, salah dia memaknai, maka tindakannya pun akan salah. Ya. Maka dalam proses belajar, kegiatan belajar yang kita rancang di sekolah itu sebaiknya adalah kegiatan belajar yang menjaga fitrah akal anak kita. Ya, ya. Nah, bagaimana fitrah akalnya? Ya, kalau dalam perspektif psikologi, anak itu manusia itu bertingkat-tingkatnya karakteristik psikologinya, mulai dari usia dini, usia sekolah, remaja, dewasa awal, dewasa akhir dan seterusnya ya. Itu tingkatan akalnya berbeda-beda. Maka dalam Islam diajarkan tuh. Nabi kita sudah mencontohkan bagaimana mendidik manusia sesuai dengan tingkatan akalnya. Ya, kalau dalam teori psikologi misalnya dikenal dengan istilah modeling, imitation, yang meniru, memodel ya. Itu pada usia-usia anak-anak dini ya, anak-anak yang masih ya usia 5 tahun atau usia sekolah ya. Itu banyak memodel, mencontoh. Ya, dalam Islam juga begitu. Nah, lihat hadis Nabi. Ajari anak kalian sholat umur 7 tahun. Ya, ini model di sini. Contoh di sini. Jadi umur 7 tahun ajari anak kita sholat. Diajari dulu, belum boleh dihukum, belum boleh. Diajari masjid, diajari sholat, diajari pembacaan sholat, gerakan sholat dan seterusnya. Ya. Umur 10 tahun boleh pukul. Kenapa boleh pukul umur 10 tahun? Karena akalnya sudah bisa menerima hukuman itu. Kalau di bawah 10 tahun 9, 8, 7 dan terusnya ke bawah belum bisa akalnya menerima kenapa dia dihukum. Tapi kalau 10 tahun secara psikologis akalnya sudah bisa menerima kenapa dia dipukul ketika meninggalkan sholat. Bahkan disandingkan dengan perintah memisahkan tempat tidurnya. Ya, jadi anak itu dipisahkan tempat tidurnya. Ya. Ya. Ini pentingnya kita mengetahui bagaimana akal ini berfungsi dalam proses belajar dan mengajar. Nah, tentu akal ini akan baik kalau ilmu-ilmu yang disampaikan, ilmu-ilmu yang dicerna oleh anak-anak itu adalah ilmu-ilmu yang baik. Terutama ilmu-ilmu agama, ilmu syariat, atau ilmu-ilmu lain yang memang sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia untuk hidup di dunia misalnya. Ya, berhitung, ya, menjumlahkan, membaca, itu semua kan ilmu-ilmu yang mendukung kehidupan kita. Dan kalau fitrahnya anak ini lurus, maka dia akan mudah menyerap itu. Ya, karena akalnya juga lurus, ya, potensi berpikirnya bagus. Ya. Nah, selain ilmu, selain pembelajaran, ya, metode, ya, pendekatan, strategi yang digunakan untuk mendekati akal ini, untuk mengajarkan akal ini supaya berpikir dengan bagus, juga perlu asupan gizi. Anak-anak kita juga perlu diasup gizinya, ya, supaya menstimulasi kecerdasan otaknya. Ya, itu yang ketiga. Nah, akal. Yang keempat, kolbu, hati. Hati ini juga penting untuk dididiknya, dijaga fitrahnya supaya sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Kolbu, hati, menurut para ulama itu lebih dekat dengan jantung. Ya, jantung. Ya. Kolbu itu ada bahasa lainnya fuad. Ya. Kemudian ada juga apa namanya sudur. Ya. Nanti kalau orang psikologi memaknainya ada 3 jenis ya. Kalau kolbu ini lebih kepada uh, fungsi kognisi. Kalau fuad ini lebih kepada fungsi afeksi, sudur lebih kepada afeksi, fuad ini lebih kepada psikomotorik ya, yang memutuskan karena fuad itu hati nurani yang memutuskan kita nanti uh,
melakukan apa gitu ya. Kalau hati nuraninya kalah, maka dia akan berbuat yang tidak baik gitu. Nah, qalbu, ya, hati yang bersih, hati yang suci, ya, yang tidak terkontaminasi oleh nokta-nokta dosa-dosa, itu mudah menerima pelajaran sebagaimana yang Allah sebutkan banyak dalam Quran-Nya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghisyawah, dan seterusnya. Tentang hati orang-orang kafir yang Allah tutup hati-hatinya, yang penuh dengan noda, yang penuh dengan tinta-tinta hitam, itu susah menerima kebenaran. Begitu juga dalam proses pendidikan di sekolah. Kalau hati anak-anak itu masih lurus, ya, masih bersih, maka dia mudah menerima kebenaran itu. Karena nggak ada yang menghalangi dirinya dengan kebenaran. Nggak ada tamengnya di situ. Ya, ini juga penting pendidikan qalbu, pendidikan hati untuk anak-anak kita. Karena dengan pendidikan hati ini kita mendekati perasaannya, mendekati rasa, mendekati hati nuraninya. Ya, ini penting juga nih. Ya, penting untuk kita perhatikan. Bagaimana kemudian pendidikan kita di sekolah itu mampu menjadi pendidikan yang uh, menjernihkan hati anak-anak kita. Kemudian setelah hati itu, yang juga berpengaruh terhadap pembelajaran di sekolah, uh, adalah apa namanya, nafs. Ya, nafs itu kalau saya menyimpulkan itu adalah diri, self kita, kepribadian kita. Kepribadian itu interaksi dari semua tadi, interaksi dari akal, dari ruh, ya, interaksi dari kolbu, ya, semuanya berinteraksi, termasuk interaksi dengan jasad kita yang menghasilkan kepribadian kita, ya, apa yang tampak, karakter kita yang muncul secara otomatis, ya, itulah self kita, itulah diri kita, itu nafs kita. Maka nafs ini, kata ulama, itu ada 3 tingkatan yang ada dalam Quran. Itu ada nafsu amarah, lawamah, dan mutmainnah. Nafsu amarah itu ya nafsu kebinatangan, ya, yang sifatnya seperti hewan, ya, ingin dipuaskan, ya, ingin melakukan ini dan itu, tidak mau dikekang, ya, ya, pokoknya pleasure principle, ya, pemuasan sifatnya, ya. Nafsunya orang-orang yang penuh dengan maksiat, ya, nafsu amarah. Kemudian ini karena integrasi yang tidak baik di antara berbagai unsur aspek tadi. Nah, kemudian lanjut, ya, tingkatan berikutnya nafsu lawamah, ya, nafsu yang kadang baik kadang buruk, ya, diri yang kadang baik kadang buruk, kadang tobat kadang maksiat gitu terus. Ini juga hasil interaksi dari semua unsur aspek yang ada pada diri kita ini, menghasilkan jenis kepribadian yang seperti itu, ya. Dan yang paling bagus tingkatannya adalah ya Tuhan nafsul mutmainnah dalam surah Al-Fajr itu nafsu yang tenang. Inilah nafsu yang hasil dari baiknya interaksi di antara aspek-aspek psikologi yang ada dalam diri kita tadi. Nah, supaya baik tadi jiwa kepribadian anak, maka kita harus menciptakan pendidikan yang di dalamnya ada proses interaksi yang baik dari semua aspek yang ada dalam diri kita ini. Baik aspek tadi fisik maupun fitrahnya, kemudian jasadnya, tadi jasad, ya, fisik, ya, kemudian akalnya, kemudian kolbunya. Saya lupa tadi satu, ruh, ya. Ruh itu adalah daya hidup yang Allah berikan kepada manusia, dan sifatnya itu uh, ilahiyah, ya. Ruh itu potensi ilahiyah, ya. Ini semua berinteraksi sehingga menghasilkan sebuah kepribadian, ya. Jadi ini penting kita perhatikan dalam proses belajar dan mengajar di sekolah, ya, sehingga kegiatan belajar dan mengajar kita tidak sia-sia, tidak melelahkan, tidak bikin kita capek gitu, ya. Karena banyak guru sekarang itu kalau pulang ngajar itu capek dia. Bukan bahagia, tapi lelah. Kenapa? Karena pas ngajar itu susah kali mendidik anak-anak. Sudah diterangkan berkali-kali, tidak paham-paham. Belum lagi persoalan yang lain di muridnya, melanggar, ya, berbuat ini dan itu, yang kemudian melelahkan psikologis guru. Ya, kenapa? Ya, karena persoalan pada berbagai aspek tadi. Jadi aspek-aspek ini tidak bisa kita lepaskan dari proses belajar. Harus kita perhatikan betul-betul sehingga kegiatan belajar dan mengajar di sekolah itu menjadi kegiatan belajar yang bermanfaat, yang sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan. Oke.
Baik, kemudian uh, untuk mengulang-ulang pemahaman kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran ini, kita sering mendengar istilah intelijensi, ya, intelijensi atau kecerdasan, ya, kecerdasan. Kalau dalam bahasa agama, beberapa pakar psikologi Islam mengatakan sama dengan lub, ya, lub ulul albab itu. Jadi kecerdasan itu ini juga berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Nah, eh, kalau secara umum nih, intelijensi itu diartikan dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau belajar dari pengalaman. Jadi dalam bahasa lain disebutkan bahwa intelijensi itu adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, ya. Jadi semakin tinggi tingkat kemampuannya dalam penyesuaian diri dan penyelesaian masalahnya, maka dianggap intelijensinya tinggi, gitu, kecerdasannya tinggi, ya. Nah, lalu apa sumber intelijensi itu? Ya, menurut hasil penelitian, ya, banyak mengatakan ya kalau dalam tinjauan Islam sumber intelijensi itu adalah ruh. Ya. Ada yang mengatakan fitrah sumber intelijensi itu, kecerdasan itu. Ya, kalau orang Barat ya melihat sumber kecerdasan intelijensi itu bermacam-macam. Ada yang emotional intelligence, ada yang apa namanya intellectual intelligence dan lain-lain, ya. Nah, jadi intelligence itu pada hakikatnya merupakan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Nah, pada anak-anak kita ya dalam kegiatan belajar, dalam proses belajar, itu kemampuan ini akan berkembang, ya. Intelijensinya itu akan berkembang sesuai dengan umurnya. Ya, perkembangan baik fisik maupun mentalnya, ya. Jadi intelijensi ini sebetulnya bisa kita pupuk, ya. Kecerdasan ini bisa kita pupuk sebetulnya. Dia tidak apa namanya tidak mutlak, ya segitu-gitu aja enggak, ya, tapi dia akan bisa berubah juga, ya, akan berubah juga. Nah, jadi kalau begitu intelijensi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, ya, dari luar dirinya, ya, dan juga dari dalam dalam dirinya, ya. Nah, kemudian kalau dalam teori barat tuh banyak, ya, tes-tes intelijensi, cara mengukur intelijensi, ya. Ya, itu bisa saja kita jadikan rujukan, tapi tidak bisa kita anggap sebagai harga mati untuk menentukan orang itu cerdas atau bodoh. Karena ternyata banyak tes intelijensi dari barat itu yang tidak sesuai dengan norma-norma kita dalam agama Islam, ya. Nah, jadi ya sifatnya subjektif juga, gitu ya, tidak bisa disamaratakan untuk semua latar belakang budaya dan agama, ya. Tapi untuk kita kenalkan saja, intelijensi itu tadi adalah sebuah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya. Nah, jadi akan nampak dalam proses belajar anak-anak yang diberi tugas, diberi apa namanya proyek, ya, ketika dia mampu berkreasi, berkreativitas, ya, karyanya itu asli dan sebagainya. Ya, ini biasanya anak-anak yang punya intelijensi, punya kecerdasan yang lebih dari yang lain, ya. Nah, ini nampak dalam proses belajar. Oke, baik, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya. Mungkin untuk pendalaman materi kita tentang psikologi pembelajaran di MI ini, itu saja dari saya, ya. Kemudian uh, jika ada diskusi, pertanyaan, silakan diajukan di uh, diskusi WAG kita di WA, ya, nanti akan saya jawab. Dan untuk materi perkuliahan kita di siang ini, sekian saja dari saya. Saya mohon maaf. Uh, Terima kasih semuanya, ya, sudah disimak materinya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.